kita memiliki utang kepada customer apabila kita belum memberikan barang pengganti. Kira-kira itu contoh kondisinya atau ilustrasinya. Jadi itu sistem pembelian dan sistem penjualan. Apakah di sini sudah selesai? Belum. Masih ada sistem produksi untuk perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Perusahaan yang bergerak di bidang dagang, penjualan tadi terakhir, tetapi di sini untuk perusahaan yang bergerak di bidang produksi belum, karena di sistem produksi masih ada beberapa hal yang sangat rumit. Karena kenapa kok rumit? Di sini ada yang namanya kita harus mendata gudang, karena di dalam gudang terdapat banyak barang, dimana juga ada departemen untuk memproduksi suatu barang. Itu dari satu barang dalam bentuk bahan baku agar menjadi barang jadi itu harus melewati beberapa departemen. Nah, itu harus di list betul. Pengakuan persediaan, nah yang tadi saya sampaikan, ada bahan baku, barang setengah jadi, ada barang jadi. Nah, dari bahan baku untuk menjadi barang jadi biasanya melalui beberapa departemen, melalui beberapa tahapan proses, dan biasanya juga setiap departemen juga ada memiliki gudang atau memiliki stok, karena tidak mungkin satu hari satu barang itu bisa melewati mulai departemen yang pertama hingga langsung menjadi barang jadi, pasti tidak mungkin. Nah, ini rumitnya di produksi seperti ini. Ada juga tenaga kerja. Nah, ini perhitungan juga untuk membuat barang jadi itu juga ada unsur tenaga kerja, juga ada unsur factory overhead cost atau umumnya disebut dengan FOH. Nah, apa ini semua? Sekali lagi saya sampaikan, apabila belum memahami tentang sistem akuntansi, Anda harus mempelajari tentang sistem akuntansi satu persatu, detil per detil, baru Anda bisa merancang sistem akuntansi. Tetapi yang sudah paham tinggal mengikuti alurnya aja. Ini saya coba untuk menggolongkan, karena apabila penggolongan untuk menu-menu yang sudah disesuaikan dengan aplikasi, kita tinggal menyesuaikan saja. Itu sistem produksi. Selanjutnya ada subsistem yang lainnya seperti persediaan. Nah, ini settingan juga. Kalau Anda tahu di sistem akuntansi ada FIFO, LIFO, average, itu untuk penentuan harga. Nah, itu pemberlakuannya juga berbeda, dan ini harus tersetting dari awal. Ini kalau tidak disetting dari awal bisa kacau. Di tengah jalan penentuannya dari FIFO tiba-tiba menggunakan LIFO, tidak bisa langsung saat itu juga. Harus ada penyesuaian yang harus dilakukan, apalagi ini sistem otomatisasi. Nah, ini yang sedikit bisa mengacaukan sistem-sistem yang lainnya apabila sistem persediaan ini tidak ditata dari awal. Ada juga aktiva tetap untuk nilai perolehan atau penyusutan. Nah, ini juga subsistem yang sedikit rumit juga, karena bagaimana kalau ada servis, apakah mempengaruhi umur atau tidak, apakah mempengaruhi harga perolehannya atau tidak, seperti itu juga harus ditata dari awal. Selanjutnya ada juga penggajian atau payroll ini juga rumit, apalagi yang berhubungan payroll itu adalah undang-undang PPh 21. Ini
undang-undang ini didominasi dengan aturan pemerintah. Nah, aturan pemerintah itu biasanya berubah atau dilakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi negara. Nah, ini yang memang sulit untuk membangun sistem yang seperti ini. Karena kenapa? Perubahan sistemnya bukan karena dari perusahaan, bukan dari internal perusahaan, tetapi dari eksternal perusahaan. Nah, ini mau tidak mau perusahaan harus menyesuaikan sistem-sistem yang seperti ini yang sedikit rumit membuatnya. Karena perubahan sistemnya itu bukan karena dari internal perusahaan. Kalau perubahan sistem dari internal perusahaan itu pasti melalui rapat, melalui kesepakatan, dan apabila memang perlu dirubah itu sangat kecil sekali. Karena kenapa kok harus dirubah? Karena perancangan dari awal perancangan itu sudah dipersiapkan betul, makanya saat ada perubahan itu biasanya sangat jarang. Tetapi faktor-faktor perubah dari eksternal ini yang tidak bisa kita perkirakan, apalagi kondisinya berhubungan dengan negara. Tuh, ada juga POS atau point of sale. Nah, kalau ada yang belum pernah tahu apa itu point of sale, ilustrasi simpelnya adalah aplikasi yang digunakan oleh kasir. Jadi kalau Anda bepergian ke minimarket, ke Alfa, ke Indomaret, nah kalau Anda selesai berbelanja, Anda membayar belanja Anda itu ke kasir. Nah, aplikasi yang digunakan oleh kasir itu kita menyebutnya sebagai point of sale. Bahasa simbolnya seperti itu. Jadi itu masuk subsistem sendiri, karena biasanya di kasir itu ada istilah tutup kasir, buka kasir. Contoh, buka kasir diberi saldo sama adminnya, bawa uang saldo recehan. Itu yang biasanya kalau kasir baru datang itu biasanya bawa uang recehan 500-an, 1000-an, terus habis itu uang pecahan-pecahan kecil untuk uang kembalian. Nah, mereka menyebutnya biasanya saldo. Itu buka kasir. Setelah selesai otomatis tutup kasir. Nah, tutup kasir, waktu saldo buka kasir tadi berapa, waktu tutup kasir saldonya berapa, itu disesuaikan dengan sistem kasirnya. Apabila tidak sesuai, biasanya akan ditanggungkan oleh sistemnya atau mungkin ke adminnya, itu ditanggungkan ke gaji karyawan. Itu kebijakan perusahaan masing-masing lah. Jadi intinya aplikasi point of sale itu aplikasi yang biasanya dipakai untuk penjualan secara umum atau retail, gitu aja. Ada juga supply chain management. Nah, supply chain management ini juga tak kalah rumitnya. Kalau Anda tahu ekspedisi itu memiliki sistem yang disebut adalah supply chain management. Supply chain management itu bentuknya seperti ini. Anda waktu beli barang melalui marketplace, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, atau Shopee, waktu Anda membeli barang tersebut kan ada nomor resi. Bayangkan, nomor resi itu setiap pindah tempat itu Anda sekarang bisa melacaknya. Nah, apabila suatu ekspedisi tidak memiliki supply chain yang bagus, tidak mungkin ekspedisi tersebut bisa memberikan fitur lacak resi. Karena dari situ kan ekspedisi bisa memberikan informasi, oh barang Anda sudah sampai mana, oh barang Anda sudah diterima, oh barang Anda sudah dikirim. Nah, ini seperti itu supply chain. Supply chain juga bisa diartikan seperti ini. Seperti aplikasi perusahaan seperti FedEx, Alibaba itu memiliki supply chain yang sempurna, yang bisa dikatakan sempurna karena mereka memiliki barang yang memang notabene bukan memproduksi sendiri tetapi membeli, tetapi diakui oleh mereka sebagai milik perusahaan. Lantas apabila ada yang membeli melalui aplikasi tersebut, aplikasi milik Alibaba gitu ya, itu baru dikirim. Nah, sistem pengirimannya
itu mereka detailnya seperti apa. Jadi posisi barang disimpan di gudang di rak bagian mana, blok nomor berapa, bagian-bagiannya apa. Nah itu sudah tersimpan secara rapi, makanya sistemnya supply chain-nya itu sudah terotomatisasi. Jadi kalau ada transaksi pembelian langsung barang diambil, secara packingnya itu bisa dilakukan secara otomatisasi juga. Jadi human errornya semakin kecil. Itu sistem yang selain 5 subsistem utama. Jadi kira-kira seperti itu bagaimana konsep dasar untuk mengimplementasikan otomatisasi sistem informasi akuntansi. Jadi sekali lagi, yang ingin menggunakan aplikasi akuntansi saat transisi dari sistem manual ke otomatisasi, lebih baik Anda juga memahami hal yang sudah coba saya sampaikan di awal tadi. Dan bagi yang ingin membuild up atau membangun sistem akuntansi atau aplikasi akuntansi, Anda juga harus mempelajari hal yang sudah saya sampaikan dari awal, karena subsistem yang Anda akan bentuk itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi berjalan secara integrasi. Mulai dari awal setting aplikasi hingga pelaporan itu pasti ada integrasinya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, silakan berikan komentarnya di bawah. Sekian, terima kasih.